Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Asti Husnul Khotimah dengan nomor NIM 2012111095. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hadis ujian tengah semester saya. Berikut hadisnya. Inilah hadis yang akan saya sampaikan, yaitu tentang keimanan harus melahirkan kepekaan terhadap lingkungan sosial. Berikut hadisnya. Hadis Bukhari nomor 5559. Haddasana Qutaibah ibnu Sa'idin, haddasana Abu al-Ahwasi an Abi Hosinin an Abi Solihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifa, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yaqul khairan aw liyasmut. Inilah hadis yang akan saya bahas. Dan juga hadis ini memiliki terjemahannya atau artinya. Arti dari hadis yang saya bacakan tadi ialah telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abu al-Ahwas dari Abu Hashim dari Abu Sholih dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Dari arti hadis kita akan melanjutkan ke mufradat hadisnya. Berikut saya tuliskan beberapa dari mufradatnya. Yang pertama, fala yu'dhi, maka jangan mengganggu. Yang kedua, jarahu, tetangga. Dan yang ketiga, doifah, artinya tamu. Lanjut yang keempat, fal yukrim, yang artinya maka muliakan. Dan yang kelima, auliyasmut, atau lebih baik diam. Dan yang terakhir, maka jangan katakan, yaitu
falyaqul. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan dari hadis yang saya sampaikan. Saya akan membacakannya dari Muhammad bin Abdullah bin Salam pernah menemui Nabi Muhammad dan mengatakan, "Aku disakiti oleh tetanggaku." Nabi bersabda, "Sabarlah." Abdullah bin Salam datang menemui Nabi untuk kedua kalinya. "Aku disakiti oleh tetanggaku." Nabi bersabda, "Bersabarlah." Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya. "Aku disakiti oleh tetanggaku." Beliau bersabda, "Lepaskan sedikit kesenanganmu, lalu berikan kepadanya untuk menjinakinya." Jika seseorang mendatangimu dan menyakitimu, maka katakanlah, "Dia menyakitiku, maka pantaslah laknat terhadapnya." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan. Kemudian pembahasan yang kedua, langkah keduanya menarik nilai-nilai umum dari hadis tentang berkata baik atau diam. Berdasarkan asbab al-wurud di atas, Muhammad bin Abdullah mendapat perilaku buruk dari tetangganya. Sekalipun tidak dijelaskan bagaimana bentuk perilaku buruk tersebut, tetapi melihat hadis tersebut yang memerintahkan untuk yang pertama, memuliakan tetangga, yang kedua, berkata baik atau lebih baik diam jika tidak bisa berkata baik, yang ketiga, maka dapat dipahami bahwa berkata baik atau diam menjadi salah satu perilaku buruk yang dilakukan oleh tetangga Muhammad bin Abdullah. Lebih jauhnya, dalam hadis ini juga dapat dipahami bahwa perintah berkata baik atau diam menjadi salah satu karakter orang yang beriman kepada Allah. Mari kita lanjut pada pembahasan hadis di langkah ketiga di slide berikutnya. Langkah ketiga adalah menarik ideal moral dari hadis tentang berkata baik atau diam. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5559 beserta asbab wurud yang mengitarinya, ideal moral yang dapat ditemukan dalam hadis adalah pentingnya berkata baik dalam menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Jika seandainya seseorang tidak mampu atau bahkan tidak ingin menyampaikan perkataan-perkataan baik, maka Nabi dalam hadis tersebut memerintahkan agar berdiam saja. Dengan demikian juga,
Hadis ini melarang umat Islam untuk berkata buruk, karena yang demikian itu akan merusak hubungan sosial. Kita lanjut pada slide berikutnya. Selanjutnya kita ke pesan moral hadis. Beberapa pesan moral yang akan saya bacakan. Sebagai orang yang beriman, harus memiliki akhlak yang baik, yaitu dengan bertutur kata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu yang datang. Yang kedua, orang yang beriman memiliki 2 kewajiban. Apa itu kewajibannya? Yang pertama yaitu kewajiban terhadap Allah. Dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, kita diperintahkan untuk menjaga lisan dengan cara bertutur kata baik. Apabila tidak bisa, maka diperintahkan untuk diam. Dalam kata lain, untuk menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Dan selanjutnya yang kedua, kewajiban kepada sesama dengan menjalin silaturahmi maupun menjaga perasaan sesama dengan bertutur kata dan berperilaku baik. Yang ketiga, ikram pada hadis ini maksudnya ialah memuliakan dengan sebaik-baiknya tetangga maupun tamu kita dengan sempurna. Kita lanjut pada slide berikutnya, masih pada pesan moral hadis. Saran dari Imam Al-Ghazali dalam memuliakan tetangga, yaitu mengucapkan salam, kemudian menjenguk ketika tetangga sedang sakit, dan melayat ketika tetangga mendapatkan musibah, dan juga mengucapkan selamat ketika mendapatkan kebahagiaan maupun nikmat. Dan berikutnya, meminta maaf apabila berbuat kesalahan kepada tetangga. Dan yang paling penting adalah menundukkan pandangan untuk menghindari pandangan terhadap istri atau suami tetangga yang bukan mahramnya. Kemudian, apabila tetangga sedang bepergian, kita wajib menjaga rumahnya. Dan yang selanjutnya, memberitahu atau mengajarkan atau berbagi ilmu agama maupun duniawi kepada tetangga yang belum mengetahuinya atau saja tidak mengetahuinya sama sekali. Selanjutnya, hadis ini merupakan pedoman dan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim dalam bergaul di kehidupan bermasyarakat atau sosial. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada salah kata mohon maaf.
Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.